Berjumpa lagi dengan saya Kurnia. Kali ini kita akan belajar praktek membuat Google Classroom. Google Classroom yang kita akan buat adalah sebagai guru. Syarat untuk membuat Google Classroom ini, kita harus mempunyai alamat email pada Google atau Gmail. Jadi Gmail itu kepanjangannya Google Mail. Kita harus punya alamat itu. Baik, untuk mencari Classroom, kita akan belajar membuat Classroom dengan alamat Gmail yang biasa. Sebenarnya untuk membuat Classroom ini ada yang disarankan adalah menggunakan alamat Gmail Google Suite for Education. Jadi Google Suite yang gratis untuk pendidikan, itu gratis bertahun-tahun tidak bayar. Itu bisa dipakai untuk banyak hal. Tapi jika instansi Bapak Ibu belum mengurus Google Suite for Education, tidak apa, Bapak Ibu bisa menggunakan alamat Gmail biasa. Kita akan praktekkan dalam hal pembuatan Google Classroom-nya. Nah, ini adalah tampilan Google. Saya memakai Chrome. Bapak Ibu bisa ketikkan Classroom pada pencarian, kemudian akan muncul Classroom, ini bukan ya, ini edu.google.com. Ini classroom.google.com. Kita bisa sign in. Nah, ini adalah alamat email saya. Saya punya banyak sekali email. Untuk peruntukannya beda-beda. Baik, saya tadi barusan membuat email ini luhputukurnia98@gmail.com. Saya akan menggunakan alamat ini untuk membuat akun pada Classroom. Saya akan masukkan passwordnya. Tentu passwordnya harus Bapak Ibu catat ya pada saat kita membuat email. Next. Perlu sedikit waktu. Oke. Ya, ini adalah tampilan Google Classroom. Google Classroom di sini dikatakan Google Classroom membantu kita dalam hal komunikasi di kelas, menghemat waktu dan tetap terorganisir. Jadi ini saya lanjutkan menggunakan alamat email ini, continue. Baik, ini adalah tampilan Google Classroom kita. Sudah jadi, sangat simple. Ini sudah ada pilihan create or join your first class. Ini ada tanda plus. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa join jika alamat emailnya adalah email menggunakan bukan com ya, .co.id atau yang berbahasa Indonesia, bisa dirubah bahasa Indonesianya. Nanti Classroom-nya juga otomatis akan berbahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Kita akan klik tanda plus ini, kemudian ada dua pilihan, join class atau create class. Kita pilih yang create class karena kita adalah seorang guru. Nah, di sini using Classroom at a school with student, kita disarankan untuk menggunakan G Suite for Education. Itu ini yang saya bilang barusan ya. Jadi kita disarankan untuk membuat akun pada G Suite. Tapi tidak apa, kita akan pakai ini untuk latihan. Read it. Saya sudah membacanya. Continue. Kita akan membuat nama. Penamaannya, saya mulai dari kelas bahasa 10 IBB. Karena saya mengajar kelas 10. Sectionnya bahasa, subjeknya informatika. Oke,
Roomnya mungkin bisa diisi, bisa tidak. Saya create. Oke, ini agak lama loadingnya. Oke, sudah. Oke, dikasih what's new in classroom. Uh, ini bisa customize your stream, go to class setting, class in on stream. Jadi ada apa namanya semacam pesan dikasih kalau melihat nilai hasil akhir itu bisa pada grades page. Jadi bisa pada nanti ada grade di sini, ini grade dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan pelajari itu ya. Nah, oke, ini adalah kelas IBB untuk mapel saya. Mapel saya adalah informatika. Dia punya kode kelas ini. Kode kelasnya M2RQXJK untuk 10 IBB. Kemudian saya akan nanti akan kasihkan kode ini ke kelas saya yang saya ampuh ke 10 IBB. Tentu lewat kontak ketua kelasnya. Kemudian saya juga ingin membuat kelas yang lain. Saya akan ke kelas, kemudian plus create class. Saya akan membuat kembali lagi seperti tadi. Kali ini saya akan membuat yang MIPA. Sectionnya MIPA, subjeknya BK, TIK. Anggaplah gitu. Kemudian di create. Baik. Agak perlu waktu lama ya. Oke. Sudah selesai. Oke, invite student to your class. Ya, disuruh kita mengundang murid kita untuk ke kelas kita. Kita mengundang murid kita dengan akun ini. Bapak Ibu bisa copy nanti ini, kemudian tempatkan di notepad. Biar sekalian Bapak Ibu share ya. Biar nggak lupa. Misalkan saya cari notepad di sini. Notepad. Oke. Saya pakai itu untuk mengetik banyak hal. Ya, mulai dari IBB itu adalah oke, saya ketik ini dulu. IBB, kemudian 10 MIPA 1. Saya pakai ini. Kemudian tadi saya sudah buat di classes ada ada IBB ini apa ya? Kemudian saya taruh di notepad supaya gampang saya nanti ngasih tahu mereka. Saya kasih judul dengan kode kelas baru 2020-2021. Oke, itu. Ini saya simpan, nanti saya bisa share langsung ke WA. Ya, ini pada halaman ini terdiri dari halaman stream atau halaman forum, ada halaman tugas kelas, ada halaman anggota, dan halaman nilai. Di halaman stream, Bapak Ibu bisa menulis planning atau perjanjian dengan siswa atau rencana siswa ke depan. Pada classroom
ini sudah ada tampilan, you can choose when kita bisa memilih untuk mempublish apa saja yang harus kita unggah. Misalkan mengunggah atau posting pekerjaan untuk siswa dengan cara yang benar. Kemudian memilih tanggal itu bisa dilakukan. Kemudian kita bisa kerjakan, misalkan kita buat sekarang tapi dipostingnya untuk besok, itu juga bisa dilakukan. Karena ada tulisan di sini, ada pilihan di sini. Kalau kita akan men-share, di sini ada pilihan kapan kita akan men-share. Oke. Ini misalkan kita mau sharing atau kita mau selamat datang. Selamat datang di kelas Informatika BK TIK. Kita akan belajar TIK dengan menyenangkan. Baik, saya akan berikan ini sekaligus, tidak ke satu kelas ini saja, tapi sekaligus ke dua kelas ini. All student. Kemudian saya akan posting, apakah itu terschedule atau save draft. Bisa. Apa saya mau langsung post? Saya mau langsung posting. Nah, jadi begitu siswa kita masuk ke kelas kita, nanti mereka akan ketemu dengan tulisan ini. Itu berada di stream atau forum. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin mengunggah materi, ada pada classwork atau tugas kelas, kalau bahasa Indonesianya. Pada tugas kali ini, kita bisa menambahkan materi, membuat pertanyaan, tugas, penugasan, dan tugas. Ini tuh kuis. Ini tugas kuis dan ini adalah tugas. Kita bisa masukkan topik. Topik, mungkin kita istilahnya topik itu adalah IKD ya, yang KD keberapa kita, berapa KD kita akan berikan untuk semester ini. Kalau saya ada 4 KD sesuai dengan Erapot, saya buat 4 KD. Misalkan KD pertama saya buat TIK add. Kemudian KD yang kedua adalah komputer, apa ya, saya lupa. Jaringan. Kemudian ada topik tentang integrasi. Dan ada topik tentang algoritma. Data. Oke, ini 4 topik ini akan saya ajarkan dalam 1 semester ini. Kemudian saya akan menambahkan materi. Nah, materi nanti itu caranya. Nanti kita tambahkan. Ada apakah itu ada lampiran berupa file di drive, ada link dari web lain, atau file Word, atau Excel, atau PDF,
ataupun video saya nanti lampirkan. Itu bisa kita lampirkan. Kemudian itu untuk materi. Kemudian topiknya juga kita bisa pilih. Ini topiknya topik apa yang akan kita posting untuk materinya. Kemudian ada tugas. Ini tugas. Sama seperti materi tadi, cuman bedanya tugas harus mempunyai tanggal kapan itu akan deadline-nya. Kemudian apa topiknya? Apakah ada rubriknya? Apakah punya rubriknya atau bagaimana? Berapa poinnya? Itu dia untuk assignment. Nah, lebih lanjut nanti akan saya lebih khusus bagaimana cara kita mengelola pada classroom ini. Ini adalah awal kita baru membuat classroom, kita baru memulai dengan cara nanti kita akan berikan kode yang kita baru catat di notepad untuk kita bagikan ke siswa. Tentunya nanti semoga segera kita bisa buat terbentuk kelas ini. Harus ada siswa karena itu adalah kelas. Baik, itu aja untuk hari ini. Sekian dulu. Kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.